Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ning Formosa. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, sehat selalu, sukses selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bagi ada yang suka dengan video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di video kali ini saya mau bercerita, yaitu menjawab request dari temen YouTube. Katanya, awak buat video dong kak, awal mula menjadi seorang TKW di Taiwan menjadi pahlawan devisa. Ini saya bikin videonya ya. Ini secara real, tidak editan. Maksudnya tidak dibuat-buat, ini kenyataan yang saya alami karena saya menjadi seorang TKW. Awal mula menjadi seorang TKW, sebenarnya menjadi TKW itu bukan pilihan, tapi untuk merubah masa depan. Ciao, semangat-semangat. Begini ya awal ceritanya, saya menjadi seorang TKW di Taiwan. Awal mula itu saya menikah di usia muda, jadi belum punya modal apa-apa udah menikah ya. Namanya juga menikah muda. Jadi setelah mempunyai anak, saya memutuskan untuk mengadu nasib bekerja ke Taiwan. Namanya juga udah berumah tangga, itu punya impian dan cita-cita yang sangat diinginkan ya. Jadi harus dengan niat dan tekad saya memutuskan untuk mendaftarkan diri mau menjadi seorang TKW. Sebenarnya menjadi TKW itu tidak mudah karena perjuangannya luar biasa ya. Dari kita awal berangkat, proses-proses ke PT. Alhamdulillah dulu saya di PT kurang lebih 3 bulan saya udah mendapatkan majikan dan langsung terbang ke Taiwan. Dulu itu saya juga lulus sekolah udah nikah duluan, jadi belum pernah pengalaman kerja kemana ya. Jadi bismillah nekat saya memberanikan diri untuk menjadi seorang TKW di Taiwan. Alhamdulillah saya di sini mendapatkan majikan yang baik. Jadi bersyukur ya. Yang dulu saya itu menjaga ama. Setelah saya jaga 2 tahun atau 3 tahun ya, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. 3 tahun saya pulang ke Indonesia dan itu prosesnya yang sangat susah. Itu kita mau masuk PT ya, karena di PT itu harus beradaptasi dengan di situ, namanya juga di penampungan ya. Jadi banyak temen juga makannya harus antri, mandinya juga harus antri. Jam 4 pagi itu udah harus pada bangun semuanya dan melakukan. Di PT itu kita malah belajar semuanya bisa ya. Semuanya bisa diajarkan dari PT itu. Dari mulai memasak, bersih-bersih, menjaga lansia, panti jompo, itu semuanya ada ya. Karena sekolahnya kita itu 1 hari berpindah 3. Kalau job PRT jaga orang tua itu 1 hari itu belajarnya pindah-pindah ya.
Yang pertama itu contohnya jam 7 sampai jam 9 itu di kelas bahasa. Ntar pindah lagi jam 9 sampai jam 11 atau jam 10 itu pindah lagi ke kelas kerja. Terus yang ketiga pindah lagi ke kelas jompo. Itu ya. Dari situ kita belajar cara memandikan pasien. Kadang ada yang menjaga bayi. Semuanya itu di situ diajarkan semuanya ya. Dan kita harus mengikuti. Lama-lama juga bisa belajar bahasa. Bahasa juga saya nggak begitu menguasai. Pokoknya bahasa cuma sedikit-sedikit ya bisanya. Alhamdulillah di sini majikan juga memaklumi. Pertama datang ke sini masih diajarin ya cara memasak, terus cara bersih-bersih gitu. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mau menjadi TKW, janganlah takut kalau tidak bisa bahasa. Pelan-pelan bisa. Pekerjaan itu ntar kalau udah terbiasa juga lama-lama udah terbiasa ya. Saya dulu itu bahasa juga mengerti, kadang itu kan hampir sama bahasanya di sini. Kadang disuruh ambil koran, saya ambilnya makanan. Kadang disuruh ambil makanan, kasihnya apa gitu, banyak yang saya alami itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini proses yang kedua. Jadi saya dulu itu 3 tahun pulang. Hasil mau ke sini lagi tidak jadi di rumah. Terus di rumah udah 2 tahun. Namanya juga usaha, ada pasang surutnya ya. Memutuskan karena usahanya gagal. Jadi modal jutaan rupiah, utangnya juga banyak. Jadi memutuskan lagi untuk bekerja kembali lagi ke majikan. Alhamdulillah majikan masih menerima saya. Alhamdulillah ya, sebenarnya impian saya sudah tercapai, mempunyai rumah sendiri, bisa mandiri, udah bisa punya apa-apa ya. Ntar insya Allah saya tahun depan pulang. Sebenarnya menjadi seorang TKW itu tidak mudah. Kadang juga kalau capek sih, masalah capek emang namanya juga kerja, itu harus capek ya. Kalau nggak capek ya mana dapat penghasilan. Intinya bersyukur, alhamdulillah sekarang majikan saya baik kepada saya. Apa-apa masak semuanya udah, alhamdulillah majikan nggak pernah komplain. Jadi saya betah di sini. Hampir 5 tahun saya belum pulang. Karena kalau mau cuti itu malah tanggung. Ntar biayanya juga hampir 32 juta sampai 35 juta kalau saya ya. Ntar belum di rumah, masih banyak-banyak si orang tua, mertua, semuanya juga kadang dipikir saya yang mikir ya. Jadi ntar ini tanggung sekalian ngabisin kontrak, tahun depan sekalian pulang gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai saya menjadi seorang TKW. Jadi walaupun menjadi seorang TKW, saya tidak malu dan saya bangga karena bisa mendapatkan dan bisa menghasilkan apa yang dicita-citakan. Banyak TKW-TKW yang sukses pulang membawa kesuksesan.
Jadi walaupun kadang dipandang sebelah mata itu, aduh ada nyamuk, itu enggak semuanya ya. Kadang banyak juga yang TKW yang benar-benar gajinya utuh, tidak pernah libur, itu enggak berhambur-hamburan uang, itu juga banyak sekali, dan pulang sukses, menjadi sukses. Saya di sini juga nggak pernah yang menghambur-hamburkan uang, libur juga nggak pernah, beli baju juga jarang, nggak pernah sama sekali, kadang malah dikasih majikan. Hari ini terima kasih buat nyonya saya yang udah ngasih saya daleman BH ya, ngasih saya BH sekali ngasih itu 6,5 losin. Jadi kebutuhan TKW dianya ngasih, alhamdulillah. Kadang bedak apa-apa itu masih juga dikasih ya. Alhamdulillah mendapatkan majikan yang baik. Saya berterima kasih kepada keluarga majikan saya, dari nyonya saya, suaminya, anaknya, saudara-saudaranya, pada baik kepada saya. Terima kasih buat nyonya saya yang udah saya ikut di sini udah hampir 3 tahun, hampir 6 tahun ya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih atas dukungannya. Ditunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.